Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam channel YouTube Al-Hamid. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah kita, bulan puasa kita, Ramadan kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini atau kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penyakit ataupun yang kita hindari, yaitu berdusta dan ghibah atau sekarang namanya bullying. Bapak mengambil dari kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu nama kitabnya adalah An-Nasaidiniyah wal Wasaya Imaniyah. Di sini dijelaskan min a'zamil lisan, min a'zamil afatil lisan, daripada sepaling besar penyakit lidah adalah yang pertama al-kizbu, yaitu berdusta. Dusta itu adalah wahwal ikhbaru bighairil waqi'in, yaitu mengkhabarkan, memberitakan sesuatu dengan tidak sesuai dengan faktanya. Itu namanya kizbu atau berdusta. Dan ini, dusta ini pun bisa menjadi menghilangkan pahala puasa Ramadan kita. Kita berdusta, kita berbohong, kata orang Banjar mengaramput mulut kita, maka ini bisa mengakibatkan pahala puasa kita pun hilang. Sekalipun secara zahirnya kita sudah bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan makan dan minum, tetapi mulut kita ketika bulan puasa dan di hari-hari sebelum atau sesudahnya Ramadan tetap berdusta, maka ini bisa mengakibatkan menghilangkan pahala kita sendiri. Jadi jangan sampai kita membiasakan hidup kita berdusta, berbohong, baik kepada guru, baik kepada orang tua, teman, saudara, dan sebagainya. Kenapa? Karena dosa berdusta ini luar biasa. Bahkan waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayyul'ina nafsahu falyakdzibu. Barang siapa yang ingin melaknat dirinya sendiri, maka berdustalah. Jadi orang yang berdusta itu adalah seolah-olah dia melaknat dirinya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ataupun menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala fanaj'ala la'natallahi 'alal kadzibin. Maka Allah menjadikan laknat, kemurkaan bagi orang yang berdusta. Dan dusta ini termasuk sifat daripada sifat munafik, tanda-tanda munafik. Wa alamatul munafikin salasun, kata Rasulullah. Di antara tanda-tanda orang munafik suka berdusta, suka berbohong. Jadi kita harus hindari dari dusta. Jangan sampai mungkin nanti kita mengisi buku Ramadan, jurnal Ramadan ataupun buku Ramadan, banyak kita berdusta. Tidak sholat tahajud, dicontreng juga tahajudnya. Tidak sholat duha, dicontreng juga sholat duhanya. Tidak puasa, dicontreng juga sholat puasanya. Dia sekalipun dia dapat nilai, tetapi dia nilainya berdusta, maka di sisi Allah tidak ada nilainya untuk dia.
Jadi lebih bagus kita jujur daripada kita berdusta untuk mengejar dunia ataupun nilai. Itu pertama. Yang kedua adalah min a'zamil afatil lisan, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, daripada sepaling besar penyakit lidah adalah al-ghibah, yaitu apa arti ghibah? Wa huwa zakaraka akhakal muslimi fi ghibatihi bima yaqru law sami'ahu, yaitu adalah menyebutkan keburukan daripada saudaranya, kejelekan atau aibnya, yang andai kata dia mendengar keburukan tersebut, maka saudaranya tersebut tidak menyenanginya. Ini namanya ghibah. Sekarang bisa disebut dengan bullying atau gosip. Kita menyebutkan ataupun menghina teman kita, menghina orang lain dengan cacat atau lain sebagainya, dengan dia mungkin tidak suka didengarnya, maka ini termasuk yang menghilangkan puasa Ramadan kita pun, dan ini termasuk sepaling besar daripada penyakit daripada lisan kita. Menyebutkan keburukan orang, menyembati orang, nah ini bahaya. Menyembati kawan, menyembati abah kawan yang inya kada katuju didengarnya, ini termasuk min afatil lisan, daripada penyakit daripada lisan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi ala muslimil haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muslim, setiap orang muslim itu dengan saudaranya itu haram, dilarang kita menumpahkan darahnya, dilarang kita menumpahkan ataupun mengambil hartanya, dilarang kita dengan harga dirinya. Harga diri ini termasuk adalah ghibah, dengan menyebutkan keburukannya, dengan menjelekkan dia di belakang kita. Ini termasuk adalah sifat yang luar biasa. Ini yang bisa mengakibatkan hati kita keras, ibadah kita pun tidak fokus, tidak mau khusyuk. Sekalipun dia beribadah tetapi hatinya suka membuli, suka menyambati orang, atau sudah menyebutkan keburukan-keburukan teman, maka ini bisa mengakibatkan pahala kita pun hilang, diambil orang yang disebut tadi. Bahkan pernah diriwayatkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah ada orang menyambati sida atau menggibah beliau, akhirnya dikasih beliau dengan hadiah. Kemudian orang ini pun heran, kenapa Imam Nawawi, saya yang menyambati atau menggibah, menjelekkan, membuli sampian julungi ulun makanan minuman. Kata Imam Nawawi, engkau menyebuti atau membuli atau menyambati saya atau menggibah saya di belakang saya, itu seolah-olah engkau sudah mentransfer pahala kepadaku, dan saya terima kasih, kata Imam Nawawi. Nah, ini diantaranya bahayanya ghibah. Kita pun yang kena ghibah, yang kena gosip, kena bully, tetap tidak boleh kita balas. Cukup kita mendoakan dan kita maafkan sebelum dia minta maaf dengan kita. Maka inilah termasuk penyakit-penyakit yang perlu kita hindari selama Ramadan, bahkan sampai hari kiamat pun tetap kita menjaganya daripada dusta dan ghibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, menyebutkan perumpamaan ghibah ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, janganlah kalian menyebutkan atau menyebut aib saudara kalian. Orang yang suka menyebut-nyebut aib saudaranya, kejelekan saudaranya, atau membuli tadi, maka seolah-olah dia senang memakan daging daripada saudaranya yang sudah jadi bangkai. Fakarihtumuhu, kamu tidak suka memakan
Kita harus hindari daripada seperti itu. Wattaqullah, dan kita harus bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah menerima taubat kita, maha rahim. Perumpamaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi orang yang ghibah, suka menyebut atau membuli, ini seolah-olah dia memakan daripada bangkai ataupun daging yang sudah busuk daripada saudaranya, dia makan. Seolah-olah seperti itulah perumpamaan orang yang ghibah. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini sudah kita jalani, mudah-mudahan kita bisa menghindari dari penyakit-penyakit lisan tersebut, khususnya daripada membuli. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya kita Bapak pun berusaha supaya jangan sampai kita melakukan dosa di lisan kita, baik berdusta, menggibah, membuli dan sebagainya. Insyaallah dengan kita menjaga seperti itu, ibadah puasa Ramadan kita nilai pahalanya lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi Bapak sendiri, dan mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.